Shalom, puji Tuhan kita kembali bersekutu dalam kasih Tuhan pada hari ini dan lewat perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan lagi kembali kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kami mohon supaya hikmat dan pengertian dari Roh Kudus memenuhi hati kami dan kami dapat dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 dan ayat 9 atau sampai 10 ya. Dikatakan akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat 9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita adalah lebih bersungguh-sungguh lagi. Ya, lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, Bapak Ibu, kata lebih bersungguh-sungguh lagi di ayat 1 dan ayat 9 dan 10 itu artinya apa? Kita harus lebih serius lagi. Kita tidak main-main lagi. Kita tidak asal-asal hidup dan tidak asal-asal beriman. Ya, atau tidak hidup sesuka-suka dan semau-mau kita. Mengapa? Yang pertama, supaya kita tidak terjebak kepada namanya rutinitas atau formalitas dalam mengikut Tuhan. Yang mengakibatkan juga Tuhan tidak akan tertarik melihat hidup kita. Ya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan dengan tegas, Wahyu pasal 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan dikatakan atau panas, ya, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi hidup kita tidak lagi menyenangkan, menyukakan, menyegarkan, malah menjijikkan bagi Tuhan. Kenapa? Ya, kita tidak menjadi orang yang panas, tapi juga tidak menjadi orang yang dingin gitu ya. Ya, kalau mau dingin dingin begitu, kalau mau panas ya panas. Jangan tidak dingin, tidak panas gitu. Suam-suam kuku. Itulah sebabnya ya, ini menjadi sebuah hal yang serius. Dikatakan mari lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Jadi artinya apa? Tidak ada istilah kita hidup biasa-biasa saja atau hidup malas-malasan atau hidup ogah-ogahan ikut Tuhan atau melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga sungguh-sungguh mengasihi dan melayani kita. Dengan apa? Dia datang dari sorga ke dalam dunia dan dia mati untuk kita. Apakah yang kurang? Apalagi yang dirasa tidak baik dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, bagaimana kita kepada dia? Apakah kita biasa-biasa? Ya. Karena itu mari kita harus sikapi hal ini. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus lebih bersungguh-sungguh? Karena dunia semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin jahat, menakutkan, membahayakan. Ya, kita juga tidak tahu. Ya, pandemi COVID-19 ini tiba-tiba datang dan bukankah ini hanya secuil saja atau sekilas atau sebentar saja Tuhan buat? Bagaimana dunia pada gelagapan, gitu ya? Sudah terjadi hampir lumpuh secara ekonomi, sosial. Ya. Nah, inilah yang harus disadari. Ya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi saudara, di ibadah pun ya formalitas aja, ibadah pun ya biasa-biasa aja. Yang penting sudah beribadah. Dan Tuhan melihat hal itu. Nah, karena itu mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi. Setidaknya dalam 2 hal yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Dalam hal apa?
Yang pertama dalam hal hidup berkenan kepada Allah. Artinya apa? Mari kita hidup untuk semakin hidup dalam kekudusannya, hidup dalam kebenarannya, menjauhi kejahatan dan menjauhi dosa. Mari kita sungguh hidup takut akan Tuhan. Ya, jangan kompromi. Jangan coba-coba, ya. Yang kedua adalah apa? Mari kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk hidup dalam hal mengasihi di dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Di dalam ayat 9 dan 10 tadi, ya. Dibandingkan dengan jemaat Tesalonika, mereka melakukannya itu dikatakan di dalam ayat 1 bahwa berkenan kepada Allah, hidup seperti itu memang telah kamu turuti. Tetapi apa? Baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi mereka sudah melakukannya, hidup berkenan. Tapi Tuhan mau supaya lebih lagi, lebih lagi. Demikian juga dengan hidup dalam kasih, ya, terhadap sesama, dalam persaudaraan. Dikatakan kamu sudah melakukannya terhadap saudara bahkan di wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kami saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi mari kita juga mengasihi lebih lagi. Mungkin kita sudah memberi, kita sudah menolong, kita sudah peduli. Mari semakin lagi, ya, sehingga itu akan membuat kita terus bergelora, bergairah, membara untuk tidak memikirkan diri, untuk terhindar dari namanya keangkuhan, kesombongan, egoisme. Tapi kita semakin menjadi pribadi yang dewasa, yang bijaksana, pribadi yang berbagi, pribadi yang sungguh-sungguh disukai, dicintai, dan pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Karena itulah bukti kita mengasihi Tuhan. Ya, dikatakan dalam 1 Yohanes 3, 17, 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mari sekarang, jangan cuma bilang, waduh aku kasihan ya. Tapi mari kita mulai terlibat untuk berempati dan ikut peduli, melakukan, membantu. Seperti seorang Samaria yang murah hati. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21 di sana dikatakan, barang siapa mengasihi Allah, ya, tetapi dia membenci saudaranya, dikatakan, maka dia adalah pendusta, bahkan penipu. Ya. Karena bagaimana mungkin, ya, mengasihi Allah yang, ya, tidak kelihatan, sementara yang kelihatan dia tidak kasihi, ya kan? Jadi, mari bukti kita mengasihi Allah adalah sesama. Dan firman Tuhan katakan, mari kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Biarlah di tahun baru, di tahun 2021, mari kita semakin giat untuk lebih bersungguh-sungguh lagi dalam hal hidup berkenan kepada Allah dan hidup mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh sungguh diingatkan dan diberikan keteguhan dan semangat lagi untuk mari kami boleh bersungguh-sungguh lagi dalam hal hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, dan juga hidup berbuat untuk boleh menjadi berkat bagi sesama dengan kami melayani Tuhan dan dengan kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, hanya bagi-Mu kemuliaan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Selamat bertugas dan menjalani kegiatan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.